Percayalah, ketika kamu mau belajar untuk menggunakan internet dengan baik, maka bukan hal mustahil apabila kamu mampu mendapatkan penghasilan darinya. Ingat, apa yang kamu perbuat hari ini akan menentukan siapa kamu di keesokan hari. Jadi maksudnya, jika saat ini kamu sibuk berusaha, misalnya sibuk membangun bisnis online atau aset digital, maka cepat atau lambat, kamu pasti mendapat hasil dari usahamu itu. Sebaliknya, jika saat ini kamu hanya sibuk rebahan, apalagi sibuk membalas chat si doi, maka dapat dipastikan kehidupanmu jauh dari kata maju. Dan ini adalah hal yang pasti terjadi. Ada yang tahu alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern ini, hampir semua pekerjaan melibatkan peran teknologi. Bahkan di zaman ini, seseorang bisa mendapat penghasilan berupa uang hanya dengan memiliki aset digital di platform tertentu, seperti YouTube, Blogspot, Instagram, serta masih banyak lagi. Yang jelas, saat ini semua orang punya potensi besar untuk membangun kehidupan yang lebih maju, dengan catatan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, di video kali ini, si Pabe akan sharing mengenai manfaat dari kemajuan teknologi, khususnya mengenai kehadiran internet. Mulai dari manfaat internet, sisi positif dan negatif internet, serta cara menggunakan internet itu sendiri. Sebenarnya video ini cocok untuk introvert, bahkan sangat direkomendasikan. Lantaran pribadi introvert punya potensi besar untuk meraih banyak kebaikan di zaman modern ini. Tapi bukan berarti video ini tidak cocok ditonton untuk kalangan selain introvert. Tentu saja juga cocok bagi kalian yang menonton ini. Apalagi bagi kalian yang masih remaja atau di umur yang menginjak seperempat abad. Oke, langsung saja ke poin pertama, manfaat internet. Seperti yang kita tahu, dengan adanya internet, kita bisa dengan mudah mencari sesuatu yang diinginkan. Tidak heran dengan salah satu manfaat internet ini, seseorang mendapat banyak kemudahan dalam menyelesaikan suatu urusan atau pekerjaannya. Selain itu, dengan hadirnya internet di kehidupan ini, seseorang memiliki akses yang lebih luas. Tidak heran banyak sekali orang yang mengambil kesempatan ini untuk mulai menghasilkan uang di platform-platform tertentu. Nah, sebenarnya kamu juga bisa seperti mereka, bahkan sangat disarankan untuk memiliki penghasilan tambahan dari internet. Mungkin kamu bisa menjadi konten kreator, entah itu di YouTube ataupun Blogspot. Atau, kamu juga bisa menjadi dropshipper, affiliate marketing, dan lain semacamnya. Intinya, kamu harus bisa memiliki sumber penghasilan dari internet. Kenapa? Karena sangat disayangkan apabila di era modern ini, maksudnya zaman teknologi, kamu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Sudah saatnya kamu melihat masa depan, dan sudah saatnya kamu tinggalkan kebiasaan buruk dalam menggunakan internet. Percayalah, ketika kamu mau belajar untuk menggunakan internet dengan baik, maka bukan hal mustahil apabila kamu mampu mendapatkan penghasilan darinya. Ingat, apa yang kamu perbuat hari ini akan menentukan siapa kamu di keesokan hari. Jadi maksudnya, jika saat ini kamu sibuk berusaha, misalnya sibuk membangun bisnis online atau aset digital, maka cepat atau lambat, kamu pasti mendapat hasil dari usahamu itu. Sebaliknya, jika saat ini kamu hanya sibuk rebahan, apalagi sibuk membalas chat si doi, maka dapat dipastikan kehidupanmu jauh dari kata maju. Dan ini adalah hal yang pasti terjadi. Ada yang tahu alasannya? Bagi yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Oke, sebenarnya alasannya banyak, namun ada satu alasan paling tepat mengapa ini bisa terjadi. Apa itu? Itu karena Allah Tuhan yang Maha Adil. Mana mungkin Allah memberikan sesuatu yang sama kepada dua orang yang memiliki kebiasaan berbeda. Dan inilah alasannya kenapa kesuksesan diraih oleh orang-orang yang gemar berjuang dan berusaha. Pahami baik-baik. Jadi mulai sekarang, sudah saatnya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan, contohnya dengan membangun aset digital.
Kemudian poin yang kedua, sisi positif dan negatif internet. Sebagaimana yang telah disinggung di awal, bahwasannya kehadiran internet mampu membantu mempermudah seseorang dalam menyelesaikan persoalannya. Bagaimana tidak? Saat ini, untuk belajar sesuatu, kita tidak harus mencari guru ataupun mentor. Cukup sediakan saja kuota atau wifi. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan fasilitas internet untuk mencari tahu apa yang kita inginkan. Namun sayangnya, dengan kemudahan ini seseorang dapat mencari atau bahkan mengakses sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini bisa dibilang sebagai penyalahgunaan internet. Lantas, bagaimana seharusnya kita menggunakan internet? Oke, sebenarnya ini masuk ke poin ketiga, yakni cara menggunakan internet yang baik dan benar. Oke, jika pertanyaannya bagaimana cara menggunakan internet yang baik, sangat mudah. Kamu tinggal cari tahu manfaat atau tujuanmu ketika berselancar di internet. Jika kamu berselancar di internet bertujuan untuk mencari info, belajar, atau bahkan untuk membangun aset digital, selamat. Kamu bukan hanya terbilang orang yang tidak menyalahgunakan internet, tapi juga termasuk dalam kategori orang dengan high value. Mungkin hanya itu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat merubah pandanganmu terkait kehidupan saat ini. Sepabe undur pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.